Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah menjadi permasalahan serius di Indonesia. Negara ini menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan kurangnya kebijakan pemerintah. Salah satu dampak negatif dari permasalahan sampah adalah pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sungai, danau, dan laut, serta mengganggu ekosistem alami. Selain itu, pembakaran sampah juga menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Salah satunya adalah dengan mengadopsi konsep 3R, Reduce, Reuse, Recycle, untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Upaya pengelolaan sampah diantaranya dengan menggunakan prinsip 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Prinsip Reduce adalah mengurangi produksi sampah dengan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai. Di antaranya adalah membawa botol minum untuk mengurangi konsumsi botol plastik air mineral, membawa tempat makan sendiri, dan membawa tas belanja. Prinsip reuse adalah menggunakan kembali barang-barang atau bahan-bahan yang masih dapat digunakan setelah pemakaian awalnya. Seperti halnya barang-barang ini. Recycle merupakan proses mengubah bahan-bahan bekas menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan pemurnian limbah untuk menghasilkan produk baru. Prinsip recycle merupakan penanganan sampah yang membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan reduce dan reuse. Karena prinsip recycle pada umumnya memerlukan bantuan teknologi dalam pengelolaannya. Meskipun begitu, penerapan recycle memiliki berbagai manfaat, yaitu mewujudkan circular ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, menambah nilai ekonomis produk, menambah penghasilan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi. Dalam pengelolaan sampah terdapat responsible waste management hierarchy. Yang paling pertama dan paling utama adalah bagaimana cara kita mengurangi sampah dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu, gunakan kembali barang-barang yang sekali pakai. Kemudian berikutnya, mendaur ulang barang-barang tersebut. Kemudian berikutnya, jika tidak bisa didaur ulang, maka kemudian kita rubah menjadi sebuah energi. Baru kemudian yang terakhir adalah dengan membuang sampah ke tempat sampah. Menurut laporan World Bank, negara penghasil sampah terbesar di dunia yang pertama adalah Tiongkok, yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga India, yang keempat Brazil, dan yang kelima Indonesia. Terkait dengan sampah plastik, ternyata Indonesia merupakan negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri, wilayah-wilayah penghasil sampah terbesar, diantaranya yang pertama adalah Jawa Tengah, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat DKI Jakarta, yang kelima Banten, yang keenam Sumatera Utara, yang ketujuh Sumatera Selatan, yang kedelapan Bali, yang kesembilan Sumatera Barat, dan yang kesepuluh Sulawesi Selatan. Dalam hal mengelola sampah di Indonesia, 3% itu dibuang ke sungai, 5% dibakar, 6% tidak dikelola, 7% dikompos dan didaur ulang, 10% dikubur, dan 66% dibuang ke TPA. Saat ini, baru 39-54% sampah di Indonesia yang terkelola dengan baik. Ini mengakibatkan 30-40 juta ton sampah mencemari lingkungan setiap tahunnya. Dalam mendukung Sustainable Development Goals, Indonesia memiliki program bersih dari sampah melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah pada tahun 2025 sebesar 70%.